lagi bukti nyata yang terkena azab Allah karena bermegah-megahan serta tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah Bendungan Ma'rib. Bendungan raksasa yang dibangun oleh kaum Saba ini merupakan bukti penting kemajuan teknologi kaum Saba. Saba adalah nama suatu kabilah dari kabilah-kabilah Arab yang tinggal di daerah Yaman. Mereka mendirikan kerajaan yang terkenal dengan nama Kerajaan Saba yang ibu kotanya adalah Ma'rib. Berkat bendungan raksasa ini, sebuah negeri hijau terhampar di tengah gurun pasir. Ibu kota Ma'rib diuntungkan oleh bendungan ini dan menjadikan makmur karena berbagai keuntungan geografisnya. Kota ini terletak dekat Sungai Adana. Kaum Saba memanfaatkan letak ini dengan mendirikan bendungan seiring dengan pembangunan peradaban mereka dan mulai mengairi wilayah tersebut. Pertanian menjadi makmur dan mereka pun menikmati kesejahteraan hidup yang tinggi. Ibu kota Ma'rib adalah salah satu kota terindah di zamannya. Penulis Yunani Belili yang berkunjung dan sangat memuji negeri ini mengatakan dalam karyanya tentang hijaunya negeri Saba. Bendungan di Ma'rib mempunyai tinggi 16 meter dengan lebar 60 meter dan panjang 620 meter. Perhitungan menunjukkan dua dataran luas di kedua sisi kota mampu diairi bendungan tersebut. Kedua dataran ini terkadang digambarkan dalam prasasti bangsa Saba sebagai makrib dan dataran kembar. Ungkapan dua buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri dalam Al-Quran sangat mungkin merujuk pada perkebunan anggur dan kebun-kebun menawan di kedua lembah ini. Berkat bendungan dan sarana pengairannya, daerah ini terkenal dengan yang sebaik-baiknya pengairan dan kesuburannya di Yaman. Ketika kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran berdasarkan penemuan sejarah ini, kita dapati kesesuaian besar di antara keduanya. Penemuan arkeologis dan bukti sejarah benar-benar cocok dengan yang tertulis dalam Al-Quran. Kaum tersebut mengabaikan peringatan Nabi yang diutus kepada mereka dan tidak mensyukuri nikmat Allah. Akhirnya mereka dihukum dengan bencana mengerikan. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal dan sedikit dari pohon sider. Demikianlah kami memberikan balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Keangkuhan mereka atas kemakmurannya membuat mereka berpaling dari Allah. Salah satu bukti kemegahan bangsa Romawi yang hancur karena kenistaannya adalah kota Pompei. Inilah kota Pompei, sebuah kota kebanggaan zaman Romawi kuno. Tahun 70 Masehi, Pompei adalah kota maju di Roma. Struktur kota tertata rapi, layaknya kota modern saat ini. Banyak gedung megah dibangun dengan hiasan patung Yunani Romawi dari perunggu dan marmer. Pompei dihuni tak kurang dari 20.000 orang. Bertani dan berkebun anggur adalah mata pencarian rata-rata penduduk Pompei. Gunung berapi Vesuvius yang memayungi kota Pompei menjadikan tanah di Pompei subur dan cocok untuk dijadikan lahan pertanian. Pompei sangat tersohor karena dua hal. Yang pertama adalah pertarungan gladiator di arena raksasa hanya untuk menghibur kaum kaya.
Pertunjukan biadab ini hanya memiliki satu aturan, bertarung sampai mati. Arena bertarung terbesar kedua di Imperium Romawi setelah Colosseum di Roma adalah di Pompei. Di tahun-tahun awal sejarah agama Nasrani, arena itu menjadi saksi kematian manusia yang tak terhitung jumlahnya hanya karena mereka beriman kepada Allah. Kekejaman yang sulit dipercaya ini menjadi hiburan terlaris bagi warga Pompei yang hati nuraninya telah redup dan mati. Ciri menonjol kedua Pompei adalah penerapan perbudakan paling tidak manusiawi yang merajalela di seantero kekaisaran Romawi. Budak yang membangkang perintah hanya akan bernasib satu. Mereka diperlakukan sebagai barang tak berharga yang dapat dibeli dengan uang. Kezaliman sesungguhnya kaum bangsawan Pompei yang lain adalah memaksa para budak melacur. Perilaku laknat homoseksual mereka berakhir dengan pemerkosaan budak-budak di bawah umur. Singkatnya, kekayaan mereka malah merusak warga Pompei dan menggiring mereka ke lembah kenistaan dan kemaksiatan. Mereka tak pernah mengira apa yang bakal terjadi. Pada tahun 79 Masehi, Gunung Vesuvius meletus dan menyebabkan puluhan ribu orang tewas serta meluluhlantahkan kota Pompei. Gunung Vesuvius adalah satu-satunya gunung berapi yang aktif di Eropa. Terletak di sebelah timur Napoli, gunung ini juga terkenal dengan lambang negeri Italia. Gunung berapi ini juga dikenal sebagai Gunung Kemalangan. Ada alasan tepat mengapa dinamakan demikian. Sebuah kota yang dibangun di lerengnya dihancurkan karena Allah. Dalam sekejap, lahar Vesuvius menghapus Pompei dari muka bumi. Bencana ini terpendam dalam tanah hingga 2000 tahun kemudian. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja. Maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Al-Quran Surat Yasin ayat ke-29. Pada seperempat pertama abad ke-20, para arkeolog mulai menggali sisa reruntuhannya dari bawah bertonton batuan vulkanis. Apa yang mereka temukan adalah sejarah berusia 2000 tahun yang benar-benar terawetkan. Bencana ini menimpa Pompei sangat tiba-tiba hingga semuanya tetap dalam keadaan yang sama seperti 2000 tahun yang lalu. Seolah perjalanan waktu telah terhenti. Meskipun letusan Vesuvius sangat mengerikan, tak seorang pun sempat melarikan diri. Sejumlah gigi dari tubuh mereka ditemukan masih utuh sama sekali. Hampir semua wajah mereka menunjukkan mimik keterkejutan dan ketakutan. Sesungguhnya kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Maka jadilah mereka seperti rumput kering yang dikumpulkan oleh pemilik kandang binatang. Al-Quran Surat Qamar ayat 31.